Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sartika Mayang Stokhang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Kristen Tabga Sejahtera, Kota Batam. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Yeni, guru di SD Kristen Tabga Sejahtera. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang Bu Sartika. Ya, apa kabar Bu Yeni? Luar biasa, kabar Ibu gimana? Ya, saya juga sangat luar biasa baik hari ini. Oke Bu Yen, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Ya, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan mengapa kita mengadakan percakapan ini? Itu supaya Ibu lebih siap saat melaksanakan pembelajaran sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak Ibu. Oke ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mau bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Saya nanti akan mengajar pembelajaran matematika dan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu saya akan menjelaskan juring lingkaran. Yang kedua menganalisis luas juring pada lingkaran. Kemudian nanti yang ketiga peserta didik akan menyajikan penyelesaian masalah terkait tentang luas juring pada lingkaran. Oke. Berarti berdasarkan RPP yang Ibu buat ada 3 tujuan pembelajarannya ya. Kira-kira untuk area pengembangan, Ibu mau melakukan pengembangan di area yang mana? Saya fokus ke area pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi kenapa di area pengetahuan? Karena selama ini saya sudah tahun ketiga mengajar di kelas 6 mata pelajaran matematika. Tentu saya melihat anak-anak itu kurang sekali pemahamannya. Kita cuma memberikan soal dan mereka menyelesaikan. Nah, kali ini saya ingin mengembangkan, saya ingin membuat suatu permasalahan yang memancing mereka tentunya untuk benar-benar kritis ya. Kemudian nanti untuk keterampilannya, saya akan membuat mereka untuk menyelesaikan masalah, mereka bisa sajikan dalam bentuk karya yang akan ditampilkan, dipresentasikan dan dilihat oleh teman-temannya. Berarti ada 2 area pengembangan ya Bu, keterampilan dan pengetahuan. Kira-kira model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa? Nah, model pembelajaran yang akan saya lakukan itu problem based learning atau PBL, di mana nanti ketika dalam pembelajaran saya akan memberikan suatu masalah kepada anak-anak. Nah, jadi masalah ini tentu menggunakan tentang konsep menentukan luas juring lingkaran. Nanti juga saya akan memberikan LKPD kepada anak-anak. Dari situ nanti ada permasalahan yang mereka harus selesaikan dengan cara diskusi, Bu. Ya, jadi ini saya jelaskan runtutan acara LP saya atau gimana? Ya, secara simpel aja. Secara simpel aja ya, misalnya nanti ketika seperti biasa kita ketika masuk ke kelas, tentu kita ada memberikan sapaan, nanti juga saya akan memberikan ice breaking kepada anak-anak. Kenapa? Karena kadang-kadang anak ini kurang fokus. Jadi saya mau tes mereka dengan ice breaking supaya mereka fokus atau tidak. Ice breakingnya sederhana, nanti saya hanya tinggal bilang segitiga, kemudian lingkaran dan persegi panjang, itu aja. Kemudian nanti menyanyikan lagu nasional, kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik yang tentunya membuat mereka, merangsang mereka untuk berpikir untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ketika masuk nanti ke pembelajaran, tentu saya akan menjelaskan singkat ya Bu ya. Saya akan jelaskan singkat aja tentang juring itu apa, luas juring itu apa gitu. Kemudian saya akan memberikan penjelasan juga melalui video audiovisual. Nah, nanti saya akan memberikan LKPD juga kepada anak-anak. Jadi di LKPD itu ada suatu permasalahan yang harus mereka selesaikan dengan cara berkelompok. Kelompoknya, saya sudah ada sih kelompok matematika dan kelompok ini memang saya buat mereka itu saya bagi karena saya pengen anak-anak itu melaksanakan pembelajaran tutor sebaya. Jadi nanti ada mereka satu kelompok 5 orang, anak saya ada 25, ada 3 yang kemampuannya di atas, ada 2 yang perlu dibantu gitu. Jadi mereka nanti saling membantu. Nah, kalau untuk itu tadi metode, kalau untuk modelnya saya itu ada nanti berceramah, tentunya diskusi dan tanya jawab, itu dia. Oke, sepertinya sudah banyak ya, ada PBL, ada ceramah, ada diskusi, tutor sebaya,
Keren ya Bu. Oke, itu untuk metode dan model pembelajaran. Kira-kira sudah disampaikan sih tadi sebagai media apa lagi yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran? Oh iya, kalau untuk media ya, oh tadi saya sudah disebutin sedikit ya Bu ya, oke. Jadi kalau media ini memang mungkin anak-anak ini udah bosan dengar suara teachernya, saya menjelaskan ceramah ya. Jadi kali ini saya ingin mencoba media audiovisual. Jadi saya akan putar video untuk menjelaskan luas juri gitu. Kemudian nanti saya juga kasih media KPD sama anak-anak. Ya KPD itu nanti ada runtutan kegiatan yang dilaksanakan saat proses pembelajaran. Oke, kira-kira kapan ya ini pembelajaran ini dilaksanakan? Oh, saya persiapkan ini untuk hari Selasa, Bu. Hari Selasa. Untuk hari Selasa di pembelajaran jam pertama dan jam kedua. Berarti besok ya, Bu? Iya, besok. Oke, berarti besok saya bisa datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi. Boleh, Bu, boleh. Di jam 1 dan jam 1 dan jam kedua. Oke, Bu. Kira-kira dari percakapan kita yang singkat ini, Ibu mendapatkan apa ya? Oh, tentu saya jadi kembali mengingat apa yang ingin saya lakukan karena ini kebetulan saya persiapkan 2 hari yang lalu dan sekarang ketika ada seperti ini jadi saya kembali mengingat lagi runtutan kegiatan yang akan saya laksanakan untuk besok gitu. Demikian Bu Yen pembicaraan kita hari ini ya untuk kegiatan pra observasi. Nanti setelah kegiatan supervisi akan ada kegiatan lanjutan itu namanya pasca observasi. Nanti pengajar praktis saya juga akan bergabung dengan kita, boleh ya Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, terima kasih Bu Yeni Bu untuk waktunya, untuk kesediaannya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Sampai jumpa besok di kelas Ibu ya. Oke Bu, saya tunggu ya. Oke Bu. Selamat pagi anak-anak. Semuanya menghadap ke depan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes. Oke, saya mau bertanya, adakah teman-teman kamu yang tidak datang? Ada. Siapa? William. Tidak datang. Kenapa William tidak datang? Kita cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa hari ini? Ayo, Abi. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, dan berikanlah guru kami Tuhan kesabaran untuk mendidik kami Tuhan. Hanya anakmu, amin. Amin. Thank you, Amri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, teacher mau ajak kalian main game dulu. Mau? Ayo kita bangkit berdiri. Oke, kalau lingkaran ke atas, segitiganya di sini. Segitiga, persegi panjang. Oke, bisa? Bisa. Kita mulai. Yuk, lingkaran, segitiga, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Hebat ya semuanya. Lingkaran, segitiga, persegi panjang, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Oke, semuanya kasih tepuk tangan. Tadi semuanya siap untuk belajar ya. Silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mau menyanyikan lagu nasional Indonesia. Boleh diikutin. Ayo ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Tadi Oke, kita harus tetap memiliki semangat nasionalisme. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita mau ajak kalian untuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
masih ingat apa rumus untuk menentukan lingkaran? Ayo, siapa yang ingat? Pi kali Angkat tangan. Nicholas. 2 kali pi kali 2 kali pi kali. Benar? Luas lingkaran benar? Oke, Gracio. Oke, good. Pi kali R pangkat 2. R itu apa? Selanjutnya, apa rumus kalau kita ingin menentukan keliling lingkaran? 2 kali pi kali r. Oke, 2 kali pi kali R benar? Nah, pertanyaan teacher selanjutnya. Misalnya, kebun Pak Budi berbentuk lingkaran. Oke, jika Pak Budi ingin menanam pohon di sekeliling lingkaran itu, berarti kita cari apanya dulu? Luas atau keliling? Luas atau keliling? Good. Nah, pertanyaan berikutnya. Jika Pak Budi ingin menanam rumput di seluruh kebunnya, maka kita mencari apa? Luas atau keliling? Kalau keliling di pinggir, kalau luas di seluruhnya berarti di dalamnya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Oke, nah sekarang teacher ada pertanyaan untuk kalian. Nah, coba perhatikan ini. Semuanya lihat ke depan. Oke. Bagian belakang rumah Catherine berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Berapakah luas area kolam renang? Nah, ini dia daerah belakang rumahnya. Ditanya berapakah luas area kolam renang? Gimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Gimana caranya? Ada taman bunga 25%, ada kolam ikan 20%, ada kamar mandi dan toilet 15%. Nah, kolam renangnya ini berapa luasnya? 300. Ada yang tahu cara mengerjakannya atau tidak mengerti? 40? Ya, 40% yang ditanya luas areanya. Kalau luas area berarti satuannya apa? Karena ini meter, berarti satuannya apa? Meter kuadrat. Oke, ada yang bisa menentukan caranya? Nah, hari ini kita akan belajar itu, oke? Siap ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan luas juring pada lingkaran. Kemudian yang kedua, menganalisis luas juring pada lingkaran. Oke, kalian boleh perhatikan ke depan. Teacher akan memperlihatkan sebuah video untuk kalian ya. Perhatikan. Akan membahas tentang luas juring lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Kita ingat kembali bahwa juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Perhatikan daerah yang diarsir. Biasanya di dalam soal bertuliskan tentukan luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini adalah juring. Untuk mencari luas juring lingkaran adalah luas juring AOP sama dengan besar sudut AOP dibagi dengan 360 derajat dikali luas lingkaran. Perhatikan soal berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Kita lihat daerah yang diarsir merupakan juring. Maka luas juring AOP sama dengan besar sudut AOP dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Besar sudut AOB-nya adalah 120 derajat dibagi 360 derajat. Kemudian kalikan dengan luas lingkaran. Kita ingat kembali, luas lingkaran jika diketahui jari-jari adalah pi kali r kuadrat. Luas juring sama dengan 120 derajat per 360 kali pi-nya kita gunakan
3,14 karena jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7 kali jari-jarinya 10, berarti 10 kuadrat. Luas juringnya sama dengan 120 dan 360 derajat, sama-sama bisa dicoret. 0 dengan 0 kita coret. Kemudian 12 dibagi 12 dapat 1, 36 dibagi 12 dapat 3. Jadi didapat 1/3 kali 3,14 kali 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10. Luas juring sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 100. Luas juring sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 100 adalah 314. Luas juring sama dengan 1/3 kali 314 adalah 104,6 cm persegi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 104,6 cm persegi. Oke, sudah paham ya? Oke, kita ulang lagi. Daerah juring adalah daerah yang dibatasi oleh berapa jari-jari? 2. Kemudian 1 sudut. Ini sudutnya 120 derajat. Jari-jarinya berapa sentimeter? 10. Sudah mengerti? Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan teacher yang tadi. Kita kembali ke pertanyaan teacher yang tadi. Oke, sebelumnya kita masuk ke sini dulu. Dan kamu sudah lihat tadi contohnya. Oke, ada yang bisa mengerjakan ke depan? Berapa luas juring AOB dan berapa luas juring besar AOB? Raise your hand. Ayo. Siapa yang mau? Ayo. Jari-jarinya diketahui 14 cm, sudutnya 60 derajat. Nah, juring besarnya juga. Ayo. Siapa? Teacher perlu 2 orang, langsung dikerjakan di papan tulis aja. Ayo. Gabriel, satu lagi. Gracio. Oke, Gracio, kamu juring besar atau juring kecil? Yang besar ya di sini. Gabriel di sini. Oke, silakan. Bisa? Cio sebelah sana. Gabriel sebelah sini. Gabriel sini aja. Oke. Good. Oke. Ini nolnya ke atas. Oke, 8 bagi belum pakai 8 bagi 3. 2. Oke, terus. Oke. 20 bagi 3 berapa? 6, 2,6. Oke, itu tolong dihapus caranya yang menurunnya ya. Tolong buat satuannya. Apa satuannya? Sentimeter kuadrat. Oke ya. Jadi luas juring AOB 102,6 cm kuadrat. Thank you. Give applause for Gracio. Jadi luas juring AOB itu 102,6 cm kuadrat. Luas juring besar AOB itu 511,5 cm kuadrat. Nah, sekarang yang tidak mengerti, luas juring besar juring AOB itu berapa derajat? 300. Siapa yang tahu kenapa 300? Dikurang apa ya? Dikurang apa? 360 derajat dikurang 60. Sudah paham? Kita lanjut ke pertanyaan teacher tadi yang awal. Ya, kita hapus dulu. Ayo semuanya fokus ke depan ya. Kita lanjut ke pertanyaan teacher yang awal tadi. Nah, ini. Ayo, perhatikan baik-baik. Bagian belakang rumah Catherine berbentuk lingkaran dengan jari 7 meter. Berapakah luas area kolam renang? Ayo. Gimana cara menentukan luas area kolam renang?
100 dikurang 25 dikurang 20 dikurang 12. Benar? 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 Berarti kolam renangnya berapa persen? 40%. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang ditanya hanya persennya saja? Yang ditanya apa? Luas. Gimana cara menentukan luas area kolam renang? Siapa yang bisa? Kalau kita menentukan luas kolam renang, ini berarti namanya apa pada bagian lingkaran? Juri. Kita perlu apa? Kita perlu jari-jari. Oke, setelah itu kita perlu apa untuk menentukan luas juri? Kita perlu apa? Besar? Besar derajat. Besar derajat itu apa? Besar? Besar sudut. Kita harus cari tahu sudutnya. Berapa besar sudutnya itu? Satu lingkaran itu besar sudutnya berapa? 360. Sekarang kita tinggal cari sudut kolam renang. Berapa persen? 40 per? Oke, 40% kalau kita ubah bentuk pecahan biasa jadi 400. Kita kalikan dengan 360. Sampai sini paham? Ada yang bisa kita coret? Oke, ini coret, ini kemudian atas dan bawah. Ayo sekarang cari 36 kali 4 berapa? 36 kali 4 berapa? 6 kali 4, 3 berapa? 144, 36 dikali 4 berapa ini? 4, 2, oke, 144 derajat. Sudah bisa kita cari luas jurinya? Sudah bisa? Ayo kita cari sama-sama. Luas kolam renang. Berapa besar sudutnya? 144 derajat per? Oke, 360 derajat dikali? Jadinya berapa? Jari-jarinya berapa? 7. Kalau jari-jari 7 pakai pi? 22/7. Oke, 22/7 dikali 7 dikali 144 dan 360 bisa nggak dicoret? Bisa. Sama-sama dibagi 4. Dibagi 12 bisa? 360 bagi 12 berapa? 30. Oke. 144 bagi 12? 12 masih bisa disederhanakan? Sama-sama dibagi? Bagi 2 atau dibagi 3? 3. 12 bagi 3? 4. 30 bagi 3? 10. Oke. Habis? Ada lagi? Masih bagi 2 lagi? Oke. Ini 2, ini 5. Ada lagi? Sudah? Oke. 22 kali 2? 44 kali 7? Ayo, 44 kali 7. Yang di belakang ini berapa? 44 kali 7. Berapa? Oke, 308 bagi 5. 30 bagi 5? 6. 8 bagi 5? Gak bisa atau bisa? Bisa, 1. Sisa berapa? 3. Teman-teman 30 dibagi 5? 61,6 cm. Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Teacher akan bagikan LKPD. Nah, di sini ada permasalahan. Kalian ikuti langkah-langkah yang harus diselesaikan ya. Teacher akan bagi kelompok 1. Kayaknya mereka aja. Oke, silakan dibaca dan diperhatikan sebelum teacher menjelaskan. Oke, perhatikan LKPD-nya. Oke, di situ ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Ada sebuah Dena di situ punyanya Tommy. Kalian tentukan luasnya. Bisa? Kemudian di lembar yang terakhir
kalian buat denahnya itu dengan potongan-potongan karton yang sudah teacher suruh kalian persiapkan. Oke ya? Bisa? Oke, silakan dikerjakan dan diskusikan terlebih dahulu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya adalah nama kelompok bagian-bagian lingkaran. Oke? Nama kelompok kalian kan pasti sudah ingat. Oke? Oke, silakan ditulis. Oke ya? Silakan ditulis. Nama ketuanya silakan kalian pilih ketua kalian siapa? Mau sama dengan pembelajaran kita minggu lalu atau yang baru? Oke, ya. Berapa? Iya, nama singkat saja. Sudah? Udah, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah silakan diselesaikan ya. Perhatikan langkah-langkah di LKPD-nya. Ikuti perintahnya. Karena kita akan mempresentasikan ke depan. Teacher hanya kasih waktu sebentar ya. Teacher hanya kasih waktu kalian 10 menit. Ayo. Boleh langsung dibagi-bagi. Ya, nanti cari. Ayo, sebagian boleh langsung dikerjakan, sebagian lagi satu lingkaran
Tapi 4 bagi 2 masih sisa 2. Ya. Anda sudah? Oke, mana yang 180? Oke. Udah langsung 180. 360 itu kan udah 1 Oh iya, ngapain kamu tulis banyak kayak gitu? Langsung aja. Oke, coret. Oke. Oke, udah selesai. Jangan lupa satuannya ya. Itu yang 180 derajat. Berarti nanti kalau yang karena 290 langsung 90 juga 180. Ya, ini untuk denahnya. Ini sudah sama denahnya. Kalian presentasi ke depan, kalian presentasikan jawabannya. Teacher hanya minta perwakilan 1 orang kelompok masing-masing membawa LKPD. Langsung kalian berjejer di sini melihat jawaban kalian. Oke? Ya. Ini kelompok apa? Ayo 1 orang ke depan. Kelompok juri. Masih ada lagi yang belum? 1 daerah lagi. Ini kelompok. Sudah. Oke ya, 1 orang lagi ya. Ini sudah kemereng, sudah lengkap. Oke. Yang ini sudah lengkap. Oh, tinggal tulis itu, ayo. Ini sudah ada. Kenapa kelompok? Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban dari teman-teman. Kenapa teacher pilih hanya perwakilannya aja? Kita akan ngecek jawabannya sama atau tidak. Karena semua LKPD itu sama, hanya berbeda yang diketahuinya. Ada yang dia pakai persen, ada pakai derajat, ya kan? Ada dia cuma dengan melihat gambar. Oke ya, ini kelompok juri, diameter, jari-jari, titik pusat. Kemudian udah kenal kelompoknya masing-masing ya, karena ini selalu kelompok matematika kita, jadi sudah tahu. Sekarang kita buka, kalian melihat ke depan area pertama. Coba diperlihatkan. Oke, area pertama ini luasnya 77 meter, 77 cm. meter loh. Coba, 77 sudah kasih lihat sini. 77, 77, 77, 77, 77. Oke, berarti semuanya jawabannya benar. Tepuk tangan. Sama berarti ya. Sekarang kita masuk ke area yang kedua. Yang ini 38,5 meter. Oke. Ih, ternyata benar semua. Nanti kalian coba perhatikan LKPD kalian. Masing-masing kelompok itu teacher buat ini ketemunya berbeda-beda. Area ketiga 30,31 meter kuadrat, 23,1 cm kuadrat, 46,2 meter kuadrat, 23,1 meter kuadrat, 2,3 cm. Jawabannya beda semuanya. Oke, sekarang coba kalian duduk di tempatnya masing-masing. Kita selesaikan dulu. Oh, tunggu. Area 4 kita lihat ya. Area 4 ini jawabannya 36, 15,4, 15,4, 15,4, 15,4. Ya, ini beda. Berarti kita bahas area 3 dan area 4. Oke, silahkan duduk. Bisa minta 1 orang yang mau menjelaskan area 3 yang mau kuis? Oke, Amri. 1 orang area 4. 1 orang area 4. Devin, ayo. Area 4. 1 orang area 3. Area 3 tadi siapa? Area 4. Oke, ayo. Tadi katanya dia nggak jadi.
Oke, berarti jawabannya yang area 323,1 kan? Oke, kelompok siapa yang menang semua? Oke? Oke, tepuk semangat. Semuanya sudah ngerti pembelajaran hari ini? Sudah ngerti ya? Jadi kita sudah belajar tentang juri dan tentang luas daerah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang teacher akan kasih gambar evaluasi. Boleh semua mejanya dirapikan, sampahnya taruhkan saja dulu dalam laci, nanti kita buang. Oke, ya, kita kertasnya potongan-potongannya boleh disimpan. Noel. Oke, teacher akan kasih label evaluasi, kalian tolong kerjakan. Tulis namanya. Satu orang saja. Yes. Ayo, sampai. Tolong dikerjakan masing-masing. Simpan datanya. Ada yang kekurangan soal? Nama panjang aja. Nama panjang, nama pendek. Nama panjang, nama lengkap. Jangan itu dilihat, ayo silakan dikerjakan. Kurang ya? Ada lebih? Ayo isi ya. Teacher hanya kasih waktu 5 menit. Yes. Sekarang tanggal 5 Desember. Kurang ya? Ada yang lebih? Lima Desember. Iya, langsung ke situ aja jawab. No ya, no, langsung di sini aja. Buat di sampingnya. Lingkarannya kecil saja. Langsung bikin lingkaran biasa aja cepat. Gabriel. Gabriel. Jadi bisa bikin lalu bisa. Nah. Oke, silakan dikumpulkan satu kelompok perwakilan. Ayo bawa lembar evaluasinya ke depan. Oke. Ke depan, dibalikan dong kursinya, lihat ke teacher. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang kita dapat hari ini, kita belajar tentang apa? Luas lingkaran. Luas juri. Daerah juri adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari dan satu. Cara menentukan luas juri apa? Besar sudut yang
Lembar evaluasinya teacher akan periksa, teacher akan berikan di pertemuan berikutnya. Ingat, nanti yang di bawah KKM kita berapa? 75. Teacher akan kasih remedial ya. Yang di atas KKM teacher akan kasih soal-soal pengayaan. Oke, thank you buat hari ini. Kita akhiri pembelajarannya. Boleh satu orang pimpin doa? Ayo Amri. Doa kita yang biasa aja ya. Sini dong. Thank you for this wonderful day. Thank you for every lesson, teachers and friends. Please be with us on the way home. In Jesus' name, amen. Oke, thank you Amri. Thank you guys. Salam guru penggerak. Hari ini saya ditemani kembali oleh Ibu Yeni yang sudah melaksanakan observasi supervisi akademik. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yeni mengenai pelaksanaan observasi supervisi kemarin. Iya. Halo Bu Yen. Hai Ibu Apa Sartika. kabarnya? Luar biasa. Kabar Ibu gimana? Baik juga. Mengganggu nggak? Enggak. Pasti. Di tengah kesibukan. Iya, tapi masih mau memberikan waktu ya. Oke, Bu Yen, kemarin kan Ibu sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin. Boleh ya Bu Yen? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Yeni setelah melaksanakan observasi pembelajaran atau supervisi? Yang pasti yang pertama senang ya. Karena dengan sesuatu yang baru yang saya lakukan, saya dapat jawaban bagaimana anak-anak itu dengan metode yang saya lakukan. Gitu. Hasilnya bagaimana? Oke, bisa diceritakan kembali nggak Bu Yen area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan Oh kemarin? ya, kemarin area pengembangan saya ke pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, terus metode pembelajarannya ya saya pakai PBL, Problem Based Learning. Nah, di mana mereka saya kelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi di satu kelompok itu ada yang high, ada yang low, ada yang medium gitu. Saya bagi mereka ke dalam 5 kelompok dan di situ juga nanti saya memberikan LKPD sama mereka ya. Itu yang saya lakukan kemarin gitu. Kira-kira dari pelaksanaannya Ibu Yeni menemukan kendala nggak atau ada kendala nggak dalam pelaksanaannya? Kalau untuk kendala sih tidak terlalu ya, pasti memang ada kendala karena saya mengharapkan semua anak-anak dalam satu kelompok itu aktif, tapi kenyataannya tidak gitu. Nah itu sih paling kendalanya itu gitu. Kita nggak bisa memaksakan anak itu semua sama Semua ya? ikut aktif itu agak susah ternyata, walaupun saya sudah gabungkan yang low, yang high sama yang medium tetap tidak bisa tercover semuanya, tidak 100%. Karena pada dasarnya memang sifat anak itu berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Dari masalah yang Ibu Yeni temukan ini, kira-kira ada nggak solusi gitu yang akan dilaksanakan ke depannya untuk mengatasi masalah ini supaya nggak ada lagi masalah yang seperti ini? Nah, jadi kemarin setelah saya melakukan supervisi itu, saya melihat ternyata walaupun mereka saya kelompokkan medium, high, dan low, ternyata gaya belajar mereka itu berbeda. Ada yang mereka harus bergerak-gerak baru bisa gitu kan, ada mereka yang tenang baru bisa, nggak bisa denger yang ribut, terus ada yang mereka harus melihat baru bisa gitu. Jadi kayaknya solusinya mungkin saya akan coba ke depan, semoga hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Saya ingin membuat mereka itu berkelompok sesuai dengan gaya belajar mereka gitu Bu. Berarti mengelompokkan anak ini sesuai dengan Iya, gaya belajar mereka. masing-masing. Jadi nanti yang visual saya kelompokkan, yang audio visual dia saya kelompokkan, yang kinestetik saya kelompokkan mereka gitu. Saya mau coba kira-kira itu bisa nggak menjadi solusi dari permasalahan ini. Oke, kira-kira siapa yang mau Ibu Yeni dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Ya mungkin nanti setelah ini kan setelah saya supervisi, saya sudah refleksi juga, nanti mungkin saya akan sharing dengan beberapa teman, rekan-rekan guru ya, apakah mereka juga mungkin mempunyai permasalahan dengan saya. Jadi nanti saya bisa coba tanya, kira-kira mereka sudah coba belum dan hasilnya bagaimana, saya nanti akan coba terapkan itu gitu. Berarti Bu Yeni akan melibatkan rekan Rekan sejawat. sejawat ya.
kapan kira-kira akan dilaksanakan ini rencananya? Rencananya, ini kan kita sudah mau libur semester ya. Iya. Sesuatu yang kita paling suka ya Bu ya. Mungkin saya akan coba nanti di semester genap lah, di semester genap tapi bukan bulan Januari, mungkin bulan Februari lah. Karena Januari kita masih agak sibuk kan, administrasi di awal semester, jadi saya akan coba mungkin di bulan Februari. Semoga apa yang sudah direncanakan itu nanti bisa direalisasikan sehingga anak-anak bisa memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu ya. Itu yang diharapkan. Sehingga hasilnya juga nanti akan lebih maksimal. Mungkin sampai di sini dulu tanya jawab kita tentang observasi supervisi kemarin Bu Yen. Semoga kedepannya pembelajarannya bisa semakin ditingkatkan dan anak-anak juga semuanya bisa semakin bersemangat dan bisa mendapatkan pembelajaran yang bermutu di kelas. Ya amin. Ya, Sehingga hasil mereka juga maksimal. Maksimal. Oke, terima kasih Bu Yen Terima untuk kasih waktunya kembali. sore hari ini. Kapan-kapan kita cerita-cerita lagi. Boleh Bu Sartika. Terima kasih banyak ya. Oke Bu Yen.